Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang pertama ialah kalimah Allah. Dalam bacaan kita sering menyebutkan dengan Ya Allahulladzi la ilaha illa anta. Kalimah Allah adalah di mana Allah adalah zat yang disembah dengan hak, yang mana ibadah kepada Allah itu memiliki 6 pilar. Yang pertama, di mana ibadah kepada Allah dengan rasa senang atau rasa cinta, dan bisa praktek khusyuk dan juga khudu. Khusyuk adalah manisnya atau perbuatan hati khusyuk kepada Allah, dan khudu adalah perbuatan dari tingkah laku kita, badan kita dalam ibadah itu bisa khudu, tenang. Dan dengan senang atau rasa cinta kita kepada Allah, maka kita juga merasakan manisnya dalam beribadah. Karena kita senang, karena kita cinta kepada Allah. Nah, ini sebuah pilar. Yang kedua adalah dengan rendah hati kepada Allah. Yang ketiga, dengan rasa takut atau khauf kepada Allah. Yang keempat, dengan rasa berharap. Kalau dalam khauf itu ya rasa takut kepada Allah, bahwa amal kita atau ibadah itu jangan sampai ditolak oleh Allah, jangan sampai tidak diterima oleh Allah. Maka ada kekhawatiran kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa dan mampu untuk menerima amalan kita. Kemudian kami ulang, rasa berharap. Keempat, dengan rasa berharap ada surganya Allah. Harapan yang paling utama, luar biasa. Berikutnya adalah kelima, dengan mengagungkan kepada Allah dengan ta'zim. Kemudian yang keenam, dengan taat kepada Allah sesuai dengan perintahnya Allah di dalam Al-Quran tentang ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah yang disembah tidak berhak untuk dijadikan Tuhan yang esa atau untuk diesakan kecuali hanya kepada Allah. Allah zat yang maha suci dan Allah zat yang maha luhur. Allah zat yang maha suci dan Allah zat yang maha luhur atau huwa subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kalimatkan seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah kalimah Ar-Rahman, di mana Allah yang Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih. Selain itu bermakna bahwa Allah adalah zat yang lemah lembut, kemudian belas kasih, sayang menyayangi, dan Allah adalah zat yang perhatian penuh. Allah adalah zat yang mempunyai rasa kasih sayang yang sangat luas, yang mencakup seluruh makhluknya, bahkan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Allah mampu untuk menjangkaunya. Dengan rahmat Allah yang bersifat menyeluruh, maha pengasihnya itu menyeluruh, baik untuk orang-orang iman maupun orang-orang yang tidak beriman. Ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang maksiat, yang menentang kepada Allah. Allah tetap bersifat kasih sayang terhadap mereka. Jadi tidak pilih-pilih, mau hambanya Allah yang betul-betul bertakwa, beriman kepada Allah, maupun yang menentang sekalipun. Sifat rahmannya Allah di dunia itu menyeluruh. Berikutnya adalah yang ketiga, sifat Ar-Rahim, di mana Allah yang bersifat Ar-Rahim adalah bermakna zat yang maha penyayang.
Allah adalah zat yang mempunyai rahmat yang luas. Khususnya bagi orang-orang iman di hari kiamat atau besok di akhirat. Maka bagi orang-orang iman itu mendapat bagian rasa sayang atau dari Allah, dan yang paling besar rasa sayangnya, di mana rasa sayang yang terdapat, belas kasih yang terdapat pada orang-orang yang mudah tersentuh hatinya. Lalu kasih sayangnya ibu terhadap anaknya, dan kasih sayangnya suami terhadap istrinya, juga sifat sayang dan murah hati ialah orang-orang yang mudah memaafkan. Di dalam semua sifat itu yang dimiliki oleh golongan orang-orang tadi, kasih sayangnya Allah lebih dari itu semua. Jadi di dunia itu ada orang yang hatinya mudah tersentuh karena kasih sayangnya. Allah lebih dari itu. Seorang ibu yang menyayangi terhadap putra-putrinya atau dengan penuh cinta, Allah lebih dari itu. Seorang suami yang menyayangi terhadap istrinya atau dengan penuh sakinah, mawaddah, warahmah, Allah lebih dari itu. Dan sifat sayangnya, sifat murah hatinya, orang yang mudah memaafkan dengan penuh ketulusan, Allah lebih dari itu semua. Dan Allah menyayangi terhadap hambanya semenjak di dunia dan di akhirat dengan cara memasukkan ke dalam surga, terkhusus untuk orang-orang iman. Karena bagi orang-orang yang menentang atau di dunia dan maksiat kemudian tidak bertobat sampai dengan hari akhirat, maka mereka akan dibalas dengan balasan siksa dari Allah. Sehingga Ar-Rahim sangat dikhususkan terhadap orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah selama di dunia sampai husnul khatimah. Para kaum muslimin muslimah, kemudian yang keempat adalah Al-Malik. Mana Al-Malik? Bermakna zat yang memiliki kesempurnaan, zat yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna, yang tamat. Allah adalah zat yang meneruskan perkara dalam kekuasaannya, di mana dalam hal ini kekuasaannya Allah yang sempurna ini mampu untuk mewujudkan apa saja yang ada di muka bumi dengan segala kekuasaannya. Dengan mewujudkan apa saja yang ada di muka bumi, dan Allah adalah zat yang maha kaya di dalam diri dan sifatnya, mengalahkan seluruh makhluknya, dan semua makhluk membutuhkan kepada Allah, dan segala sesuatu itu juga adalah miliknya Allah. Kalau makhluk ya membutuhkan pertolongannya Allah, kemudian makhluk membutuhkan bantuan dari Allah, namun Allah tidak demikian. Allah maha berdiri sendiri, mampu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dengan kekuasaan dan kesempurnaannya Allah. Tidak memerlukan bantuan siapapun. Ialah Allah zat yang maha Al-Malik. Dan penegasannya bahwa Allah itu maha kaya. Allah mengalahkan seluruh makhluknya. Semua makhluk membutuhkan kepada Allah, dan yang paling penting bahwa segala sesuatu adalah miliknya Allah. Berikutnya ialah yang kelima, Al-Quddus, di mana Al-Quddus bermakna Allah yang maha suci. Allah adalah zat yang dibersihkan dari segala yang meniadakan atau yang menghilangkan kesempurnaan di dalam zat dan sifatnya, juga perbuatannya. Allah zat yang selamat
dari segala aib, cacat, dan kekurangan. Betul-betul Allah Maha Suci. Allah juga adalah zat yang mencakup dan menguasai sifat-sifat yang sempurna. Juga adalah zat yang terpuji dengan keutamaan-keutamaannya dan kebaikan-kebaikannya Allah. Ialah Allah zat yang Maha Suci. Berikutnya yang keenam adalah Allah yang bermakna kalimah as-salam, yang bermakna Allah zat yang menyelamatkan atau Allah zat yang maha selamat. Allah adalah zat yang selamat dari seluruh yang cacat, dari segala kekurangan yang berlawanan pada kesempurnaannya. Betul-betul Allah yang maha sempurna. Tidak ada hal-hal yang membuat Allah menjadi kurang, menjadi cacat, menjadi aib. Tidak ada. Dalam segala hal. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang menyelamatkan dari siksanya pada orang-orang yang tidak berhak disiksa. Dan menyelamatkan semua makhluknya dari penganiayaannya Allah. Dan penyimpangannya Allah dalam arti bahwa ketidakadilannya Allah terhadap hambanya saat di dunia dan di akhirat. Jadi Allah akan menyelamatkan mereka. Penyimpangannya Allah dalam artian apabila Allah tidak adil terhadap hambanya, Allah akan menyelamatkan. Dan kenyataan bahwa betul-betul Allah tidak demikian. Allah tidak akan mungkin berlaku tidak adil terhadap hambanya Allah yang beriman. Pasti adil. Bahkan di dunia Allah memberikan keadilannya untuk orang-orang yang tidak beriman atau terlebih kepada orang iman atau sangat-sangat adil. Maka di akhirat keadilan itu juga akan berlaku. Orang-orang yang beribadah yang dimasukkan ke dalam janjinya Allah, surganya Allah, dan orang-orang yang tidak beriman juga akan diberikan janjinya Allah. Bahwa di akhirat ada dua tempat, satu tempat di alam surga dan satu tempat di alam siksaan, ialah neraka. Dan itu sebuah kepastian yang Allah janjikan. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah al-mu'min. Al-mu'min bermakna mempercayai atau yang membenarkan. Juga Allah zat yang mengamankan. Allah adalah zat yang membenarkan pada hambanya Allah terhadap janjinya Allah. Selama di dunia Allah memberikan janji-janji, maka Allah akan memberi kepada mereka. Maka Allah yang telah memberikan terhadap janji-janjinya yang akan mengamankan pada kekasih-kekasihnya Allah yang beriman. Kami ulang, Allah zat yang mengamankan pada kasih-kekasihnya Allah yang beriman. Maka Allah akan memberi pada mereka pada ketenangan sifat nafsu diri di dalam hati mereka di dunia dan juga di akhirat. Kami ulang untuk al-mu'min. Allah adalah zat yang membenarkan pada hambanya terhadap janji-janjinya Allah. Kemudian Allah adalah zat yang mengamankan pada kekasih-kekasihnya Allah yang beriman. Maka Allah memberi pada mereka pada ketenangan sifat nafsu diri di dalam hati mereka di dunia dan juga di akhirat. Sebagai tambahan keterangan bahwa sifat nafsu diri di dalam jiwa seseorang, dalam jiwa hamba itu ada 3 hal. Yang pertama bahwa jiwa yang selalu ingin memuaskan diri dalam hal materi dan harta. Ini adalah sifat nafsu dirinya manusia. Sifat diri nafsunya hamba. Kemudian yang kedua bahwa
jiwa yang atau diri yang mencaci, yang tidak puas, yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah ciri orang-orang iman yang lemah, ya, atau imannya. Apabila mengerjakan hal ini, kita tidak bersyukur, kita tidak puas, kita mencaci kepada Allah. Ini ciri orang-orang iman yang lemah iman, keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah jiwa atau hati orang-orang iman yang tenang, yang bisa menerima ing tandung, yang menerima dalam segala hal, keadaan, dan bisa tawakal kepada Allah. Allah zat yang mengamankan dalam dirinya, jiwanya orang-orang yang seperti ini. Dalam hal sifat nafsu ini yang ada 3, maka poin ketigalah yang paling baik. Jiwanya orang-orang iman yang tenang hatinya, yang menerima yang tandung dalam segala hal dan segala keadaan, dan tawakal kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah